Shalom bagi kita semua. Selamat datang ke rumah Tuhan pada hari Minggu yang keempat setelah Trinitatis. Dengan sukacita kami mengucapkan selamat beribadah di rumah masing-masing dan selamat menikmati kehadiran Tuhan. Minggu ini adalah minggu dengan judul diberkati untuk menjadi berkat, diambil dari Kejadian 12 ayat yang pertama hingga 9. Di pasu-pasu asagabe pasu-pasu. Kami tetap bersyukur atas berkat Tuhan kepada gereja kami AKBP Singapura dapat melayani sesama baik jemaat AKBP Singapura juga teman-teman seiman di negara yang lain, di Malaysia, di Indonesia, dan juga di negara jauh. Kami bersyukur atas dukungan Bapak, Ibu, saudara-saudari yang telah like, share, dan juga subscribe ke AKBP Singapura. Semoga firman Tuhan disebar lewat AKBP Singapura bekerja di hati dan kehidupan Bapak, Ibu, saudara-saudari lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Sebelum mulai ibadah, marilah kita berdoa dalam hati dan pikiran, dan kita memohon kepada Roh Kudus yang ada pada diri kita untuk memperkuatkan kita untuk menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Marilah kita bernyanyi bersama memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 dan 2. Kami puji dengan diam. Oh
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murai hatinya. Haleluya. Ya Tuhan Allah, Bapa kami, kuatkanlah kami supaya jangan berputus asa apabila kami jatuh ke dalam kemelaratan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan berkat-Mu. Ajarlah kami supaya kami jangan menggantungkan pengharapan kami kepada hal-hal yang duniawi. Perlengkapilah kami dengan iman yang teguh, agar kami bersama-sama dengan seluruh orang percaya menjadi pewaris kehidupan kekal. Dengarlah doa kami karena anakmu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita kembali memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 393 ayat 1 dan 3. Tuhan betapa banyaknya. hukum yang pertama hingga hukum ketiga dan maksudnya. Dengarlah hukum Tuhan. Hukum pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Hukum kedua, jangan perbuat bagimu patung yang merupai apapun
yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun. Dan jangan yakin kepada benda-benda bermana. Hukum ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Apakah ketentuan Tuhan Allah akan dasar ditanya itu? Demikianlah. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar kitab atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Maksudnya adalah Allah mengancam akan menghukum segala orang yang melanggar kitab atau firman-Nya. Oleh karena itu, kita harus takut akan murka-Nya dan jangan melanggar kitab atau firman-Nya. Ia menjanjikan anugerah kasih-Nya dan segala yang baik bagi semua orang yang memelihara serta menaati kitab atau firman-Nya. Dengan demikian, kita harus kasih dan percaya akan Dia, dan dengan ikhlas serta gembira melaksanakannya. Marilah kita bersama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukannya sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita kembali memuji Tuhan. Kita bernyanyi bersama dari Kidung Jemaat nomor 29, ayat 1 dan 2, di muka Tuhan Yesus. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami, Yesus Kristus. Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu.
Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami. Ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal, yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan melimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemudian bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah sekarang kita mendengar nyanyian pujian dari kaum perempuan HKBP Singapura. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat.
kita kembali memuji Tuhan, kita bernyanyi bersama dari Kidung Jemaat nomor 395 ayat 1. Betapa indah harinya. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu yang keempat sesudah Trinitatis. Firman Tuhan yang diambil dari Roma pasal 15 ayat 7 hingga 13. Saya akan membaca untuk kita semua. Ayat 7. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita, untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkanlah, bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang, bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah, hai bangsa-bangsa, dengan umat-Nya, dan lagi pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya, kata Yesaya, taruh dalam pangkal, Yesaya akan terbit, dan Ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepada Dialah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Sampai di situ. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita kembali memuji Tuhan. Kita bernyanyi bersama dari Kidung Jemaat nomor 392 ayat 1 dan 2, ku berbahagia.
iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengar warta jemaat yang akan dibacakan oleh Amang Kuto. Shalom. Shalom. Dengan sukacita kami mengucapkan selamat beribadah di rumah masing-masing dan selamat hari Minggu buat kita semua. Adapun tema Minggu bagi kita hari ini adalah diberkati untuk menjadi berkat. Yang dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Pelayanan ibadah. Untuk pelayanan ibadah untuk hari Minggu ini tanggal 5 Juli 2020. Kebaktian dibawakan dalam bahasa Indonesia. Khotbah dibawakan oleh Amang Pendeta Frans Iwan Desenipa, ditulis oleh Amang Sintua Astromanik, pembaca warta calon Sintua yang Gultong, sekolah minggu oleh guru sekolah minggu, dan remaja dibawakan oleh Amang Richard Sibrian. Berita pelayanan. 1. Nama minggu. Nama minggu hari ini adalah Minggu Pembahas setelah Trinitatis dengan tema diberkati untuk menjadi berkat. Kedua, ibadah minggu di gedung gereja. Sesuai dengan koordinasi dengan kami Methodist Church, direncanakan ibadah minggu di gedung gereja akan dilayangkan mulai Minggu tanggal 19 Juli 2020. Gereja akan mengumumkan ketentuannya pada Minggu tanggal 12 Juli 2020. Tuhan memberkati rencana ini berjalan dengan baik. Tiga, rapat majelis dan komite. Pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 pada pukul 8 malam akan diadakan rapat majelis dan komite melalui aplikasi Zoom untuk membicarakan persiapan ibadah kembali di gedung gereja tanggal 19 Juli 2020. Dihimbau kepada seluruh anggota majelis dan komite untuk dapat menghadirinya. Ulang tahun kelahiran. Majelis dan warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih yang berulang tahun dalam minggu ini. Adapun yang berulang tahun minggu ini adalah Alvin Siahaan, Ibu Sarah Pasaribu, Jesenia Sihombing, dan Ibu Tio Riana Dementobing. Sebagai kado ulang tahun, terimalah firman Tuhan yang tertulis dalam Ulangan 5 ayat 33. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu. Ulang tahun pernikahan. Majelis dan warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan bagi Bapak, Ibu, terkasih yang merayakan ulang tahun pernikahan dalam 1 minggu ini. Sebagai kado ulang tahun pernikahan, terimalah firman Tuhan yang tertulis dalam Kolose 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Warta keuangan. A. Persembahan untuk hari Minggu tanggal 8 Juni 2020 total 1.126 Singapura dolar. B. Persembahan Riana Poso pada Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sebesar 60 Singapura dolar. C. Persembahan bulanan. Gereja telah menerima persembahan bulanan dari satu Protas Tua Sintua Apes Yanturi untuk bulan Juli sampai dengan Agustus 2020. Yang kedua dari Bapak Ryan Multuk untuk Juli 2020. Yang ketiga dari Bapak Toga Siombing untuk Juli 2020. Yang keempat dari Saudara Paris Lubis untuk Januari sampai Juli 2020. Yang kelima dari keluarga pendeta Frans yang dipakai untuk Juli 2020.
Yang keenam dari saudara Irfan Silala untuk Juli 2020. Yang ketujuh dari saudara Dominic Sitinjak untuk Juli sampai September 2020. Dan yang kedelapan dari keluarga Bapak Bungara Simajuntak untuk Januari sampai dengan Juli 2020. D. Church Building Fund atau janji iman. Gereja juga telah menerima janji iman dari satu keluarga Sintua Hafiz Yanturi untuk Juli sampai dengan Agustus 2020. Yang kedua dari keluarga Bapak Ryan Butum untuk Juli 2020. Yang ketiga dari Bapak Toga Sioning untuk Juli 2020. Yang keempat dari Ibu Regina Simanjuntak untuk Juli 2020. Yang kelima dari Ibu Kristianti Tegalung untuk Juli 2020. Dan yang keenam dari keluarga Bapak Bungara Simanjuntak untuk Januari sampai Juni 2020. Demikian warta gereja hari Minggu ini. Tuhan memberkati. Marilah kita kembali bernyanyi memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 403 ayat 1 dan 2 serta memberi persembahan kepada Tuhan. Pujian berkat kami tercurah. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, yang berbahagia, yang diberkati Tuhan, mari kita membuka kitab suci kita dan membaca bagian dari sejarah penyertaan Tuhan kepada umatnya, terlebih kepada Abram. Dan kita akan melihat bagaimana perintah Tuhan kepada Abraham dan juga kepada kita semua ketika kita sudah diberkati dan kita dapat menjadi berkat. Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu.
Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negev. Demikian pembacaan firman Tuhan. Diberkati dan menjadi berkat. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya yakin kita semua tahu itu aplikasi WhatsApp atau WhatsApp, atau sering kita singkat dengan WA. Ketika kita menerima pesan dari WA, dari WhatsApp, ada 5 tindakan instan yang bisa kita lakukan di dalam aplikasi itu. Yang pertama adalah mereply atau membalas. Yang kedua, ada bintang di sana membuat penekanan bahwa menandakan bahwa ini sesuatu sorotan khusus penting. Yang ketiga, ada di sana gambar tong sampah. Jika ini tidak baik, bisa dibuang. Jika ini baik, ya tidak perlu dibuang. Lalu ada di sana kopi, memperbanyak. Artinya itu bisa kita perbanyak pesan itu, dan kita melihat ini sesuatu yang baik dan perlu dikopi atau bisa disimpan. Dan yang kelima adalah forward, teruskan, artinya bagikan. Nah, jadi kalau kita analogikan hidup ini seperti aplikasi WA, ketika kita menerima berkat Tuhan, maka tindakan yang kita lakukan yang pertama adalah membalas, mereply kepada Tuhan, mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terpuji Engkau ya Tuhan. Moliah hati Tuhan, nunga saat Tuhan pasu-pasuni. Nah, kita bisa juga melakukan tanda bintang itu, artinya membuat penekanan bahwa berkat Tuhan ini sesuatu yang penting, sorotan khusus, berarti dan perlu diperhatikan di dalam kehidupan kita. Dan berkat Tuhan itu tidak mungkin kita buang. Tapi ada kalanya di dalam hidup kita menerima sesuatu yang tidak kita harapkan, ada sesuatu yang buruk dalam hidup kita, sesuatu yang jahat, nah itu boleh kita buang. Nah, kembali kepada berkat Tuhan tadi, berkat Tuhan itu bisa kita copy, kita perbanyak, artinya kita lipat gandakan. Dan berkelimpahanlah di dalam hidup kita. Nah, ketika berkelimpahan dalam hidup kita, lalu kita teruskan, kita bagikan
kepada orang lain yang membutuhkan. Jadi indah sekali ketika kalau kita analogikan hidup kita itu seperti aplikasi WhatsApp itu. Di sini bisa kita lihat bagaimana pengertian yang sederhana ketika kita diberkati, maka kita menikmati berkat itu, lalu pada saatnya kita bisa membagikan berkat yang sudah kita miliki. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kenapa dikatakan diberkati untuk menjadi berkat, terutama kepada kita ciptaan Tuhan yang adalah manusia? Memang dari awal manusia itu dirancang memang untuk memberkati juga, karena manusia diciptakan Tuhan serupa dan segambar dengan Tuhan. Dan ini dikatakan dalam proses penciptaan. Nah, ketika air bah sudah selesai, diingatkan juga kepada Nuh bahwa manusia diciptakan serupa segambar dengan Tuhan. Diulangi lagi, di-refresh, diingatkan kembali bahwa manusia itu memang diciptakan serupa segambar dengan Allah. Artinya demikian, secara sederhana, ketika kita tahu kalau Allah itu mempunyai pekerjaan, kita katakan pekerjaan memberkati, bahwa kita juga dirancang ketika kita menjadi segambar dan serupa, hendaknya kita juga melakukan hal yang sama apa yang dilakukan Tuhan kepada manusia. Ketika Tuhan memberkati, dan manusia yang serupa dengan segambarnya juga harus memberkati. Jadi dari awal memang kita sudah didesain untuk memberkati. Kalau kita lihat di dalam Kejadian 2 ayat 15, yang pertama adalah bagaimana kita menunjukkan menjadi berkat bagi dunia ini adalah memelihara bumi. Lalu berkembanglah perintah dari Tuhan dengan mengatakan kasihilah Allah dan kasihilah sesama manusia. Terutama dalam mengasihi sesama manusia. Nah, disinilah kita bagaimana dengan banyak cara mengasihi manusia dengan memberkatinya. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, memang perintah menjadi berkat ini pertama sekali diberikan kepada Abraham. Dan sejarah keselamatan mencatat dan menyaksikan bahwa Abraham adalah keturunan yang ke-11 dari Nuh, atau keturunan yang ke-10 dari Sem. Dan kita tahu peristiwa air bah adalah proses pemurnian, mensterilkan bumi, menguduskan bumi, membersihkan bumi dari kenajisan, dari kekotoran. Karena pada waktu itu sebelum air bah sudah banyak orang melakukan dosa. Hanya Nuh yang dekat dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Selainnya tidak. Itu sebabnya air bah itu kita mengerti dan kita percaya kalau itu adalah proses pemurnian bumi dan Tuhan merestart kehidupan, merestart, memulai kembali kehidupan. Jadi ada hidup baru melalui Nuh, dan ada anaknya Sem, Ham, Jafet. Lalu Sem, Ham, Jafet ini tersebar kemana-mana, terutama ketika peristiwa Menara Babel. Semua tersebar kemana-mana di seluruh dunia. Dan saking banyaknya bangsa dan bahasa itu, akhirnya Tuhan memilih dari satu pribadi, dari satu generasi untuk membentuk sebuah bangsa yang menjadi teladan, membentuk sebuah bangsa atau kaum untuk menjadi saluran berkat kepada semua kaum yang ada di dunia ini. Tentu pemilihan Tuhan kepada Abraham adalah privilege dari Tuhan. Kenapa Abraham? Kenapa tidak dari yang lainnya? Nah, ini adalah istimewa Tuhan. Dan kita menerima berita keselamatan itu bahwa Abraham yang dipilih, dan boleh kita katakan dia orang yang sangat berbahagia kalau dia memang benar-benar orang pilihan Tuhan. Jemaat Tuhan terkasih dalam Yesus Kristus, ketika kita melihat kesaksian Alkitab tentang Abraham, sebenarnya
ketika Tuhan mengatakan kepada Abraham bahwa dia akan menjadi berkat, tidak begitu banyak sebenarnya apa yang dilakukan oleh Abraham untuk menjadi berkat bagi bangsa lain pada masa hidupnya. Nah, kalau kita perhatikan juga ketika dia sebagai orang pilihan Tuhan dan Tuhan memberkati dia, tidak selamanya juga dia hidupnya sejahtera, tidak selamanya hidupnya juga berkelimpahan. Ternyata setelah perikop itu, setelah dia sampai di tanah Kanaan, ternyata terjadi juga kelaparan, kekeringan di sana, sehingga dia harus pergi merantau, pergi ke tanah Mesir, dan dia menjadi orang asing di sana. Dan pernah juga dia menjadi orang asing juga di tempat yang lain. Dan kita bisa melihat bagaimana pergumulan dia, bahwa saat tertentu juga dia kekurangan. Dan dia juga bukan orang yang begitu mudah memperoleh anak dari istrinya Sarai. Harus melalui pergumulan juga supaya dia memiliki anak, yaitu anak yang disebut anak perjanjian itu. Nah, jadi kita lihat bagaimana sebenarnya apa kebesaran dan kemakmurannya. Karena kita lihat juga kalau dia menjadi berkat, ternyata dia membuka peluang celaka bagi Raja Mesir dan Raja Abimelek. Karena ketika Abraham datang ke Mesir, dia memperkenalkan Sarai adalah saudarinya, sehingga raja itu mengambil Sarai untuk menjadi milik raja. Tetapi Tuhan menunjukkan diri kepada raja, mengatakan bahwa raja melakukan hal yang salah, dan dia ketakutan lalu mengembalikan Sarai kepada Abraham dan memberikan Abraham kekayaan, memberikan harta benda, memberikan ternak kepada dia. Dan Abraham merantau ke Mesir dan pulang membawa kekayaan. Nah, ini pelajaran yang bagus juga buat semua orang yang merantau. Kalau merantau pergi ke negeri asing, pulang ke kampung bawa berkat. Jangan pergi ke tempat asing, pulang ke kampung karena bangkrut. Nah itu, jadi bawa berkat bukan bawa bangkrut. Nah ini kita belajar dari Abraham. Dia pergi merantau, pulang kampung bawa berkat. Dia jadi kaya. Nah, sepertinya lebih pada dia jadi diberkati daripada memberkati sebenarnya pada posisi ini. Nah, ketika Abraham juga bertemu dengan Raja Abimelek, juga hal yang sama terjadi. Lalu kemudian Abimelek memberikan harta juga kepada dia, dan dia kaya lagi. Nah, begitulah kita lihat kehidupan dari Abraham itu, yang disebutkan dia diberkati Tuhan. Ya benar, dia diberkati. Tetapi memang dengan sendirinya bangsa Mesir dan Raja Abimelek tadi, artinya mereka tidak celaka pada waktu itu, mereka selamat. Mungkin itulah bagian dari mereka diberkati Tuhan, karena mereka memberkati Abraham, mereka selamat. Tetapi realnya untuk memberkati orang, memberkati kaum yang lain, sepertinya di zaman Abraham dia tidak begitu banyak mengambil peran untuk sebagai berkat pada zamannya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, Bapak Ibu Saudara kasih Yesus. Nah, ketika dia juga berdoa terhadap Sodom dan Gomora, karena ada saudaranya Lot yang mendirikan kemah di dekat Sodom dan Gomora. Bahkan bisa dikatakan itu sudah daerah Sodom. Lalu Abraham berdoa kepada Tuhan agar Tuhan mengampuni Sodom dan Gomora, tidak memusnahkannya. Lalu terjadilah negosiasi Abraham dan Tuhan. Namun akhirnya tidak ditemukan di sana lebih dari 10 orang. Orang benar, akhirnya Sodom dan Gomora dimusnahkan. Tapi Lot selamat dan keluarganya, tetapi istrinya tidak patuh kepada perintah Tuhan dan istrinya menjadi celaka juga. Hanya itu saja. Lalu yang lainnya kita lihat bagaimana Abraham menunjukkan imannya yang menjadi teladan kepada semua orang percaya untuk mengajarkan bahwa iman itu adalah percaya total kepada Tuhan. Ketika dia diuji untuk mempersembahkan anak satu-satunya, anak perjanjian itu, yaitu Ishak itu sendiri. Mengajarkan
kepada semua orang bahwa mengasihi Allah harus mengasihi Tuhan sungguh-sungguh dan lebih dari segalanya. Itulah puncak dari kemasyhuran dari Abraham itu sendiri pada zamannya. Yang lainnya biasa-biasa saja. Lalu bagaimana dia menjadi bangsa yang besar, bangsa yang masyhur? Lalu kenyataannya keturunannya Abraham, Ishak, Yakub, dari Yakub Israel jadi bangsa Israel. Nyatanya Israel bangsa yang kecil juga. Dan Tuhan menegaskan hal itu ketika Tuhan berkata bahwa dalam Ulangan 7 ayat 7 sampai 8, Tuhan memilih umat Israel bukan karena dia yang terbesar, justru karena dia yang terkecil. Tuhan memilih karena kasih Tuhan kepada bangsa, kepada umat itu sendiri. Karena Tuhan jatuh cinta, hatinya sudah tersetting kepada umat Israel. Hatinya jatuh cinta kepada umat itu, terpaut, terikat, sehingga umat itu dipilih bukan karena besarnya, tapi karena kasih Tuhan. Jadi di mana kebesaran dari bangsa itu sendiri? Dan bukti zaman sekarang juga bangsa Israel, jika dibandingkan bangsa-bangsa lain, tetap dia bangsa yang kecil dibandingkan India, China, atau US, atau Indonesia. Dia lebih kecil. Kemasyhurannya juga mungkin hanya di situ saja. Tapi kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara kasih Yesus, yang dimaksudkan besarnya bangsa itu bukan jumlahnya, meskipun dikatakan beranak cucu dan bertambah banyak seperti bintang di langit, seperti pasir yang ada di pantai. Kita bisa melihat terus penekanan yang diberikan Tuhan adalah keturunanmu, anak cucumu, keturunanmu, anak cucumu. Disitulah kita lihat ada rahasia dari berkat Tuhan untuk menjadikan dia bangsa yang besar dan masyhur. Kalau kita ikuti semua keturunan setiap generasi, bangsa Israel banyak menjadi berkat, terutama orang-orang yang ternama. Kita tahu Yusuf menjadi berkat di tanah Mesir. Bahkan Raja Salomo, orang yang bijaksana, menjadi berkat bagi banyak orang. Kebijaksanaannya terkenal sampai kemana-mana, bahkan sampai ke Ethiopia. Ratu Sheba. Lalu dibuang bangsa itu ke Babel. Lalu Tuhan mengingatkan bahwa engkau harus mensejahterakan tempat di mana aku buang. Jadi kehadiran umat Israel yang dibuang ke Babel, penderitaannya juga memberikan berkat bagi bangsa Babel. Tetapi itu semuanya tidak ada apa-apanya sampai kehadiran dari Tuhan Yesus. Nah, disinilah kebesaran umat itu. Kalau kita baca Matius 1 ayat 1, inilah silsilah Tuhan Yesus, anak Daud, anak Abraham. Di sinilah kita lihat kebesaran dari umat Tuhan itu yang menjadi pintu masuk kabar keselamatan dari Tuhan, menjadi saluran berkat kepada seluruh dunia, yaitu kehadiran Tuhan Yesus yang memberkati bukan hanya umat Israel, tapi kepada semua umat manusia. Dan berbahagialah kita, Anda, siapa saja yang menerima Tuhan Yesus, yang adalah berkat sejati dari Tuhan. Dan namanya masyhur, namanya besar. Dan disinilah rahasia yang kita lihat. Dan kita yang hidup sekarang di dalam Tuhan Yesus adalah orang-orang yang hidup di dalam berkat Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, yakinlah Bapak Ibu Saudara kasih Yesus, bahwa ketika Tuhan mengatakan kepada Abraham, engkau akan menjadi berkat, ini bukan berlaku hanya untuk Abraham dan kepada beberapa orang atau banyak orang di zaman Alkitab, tetapi sepanjang zaman ini berlaku terutama kepada kita yang hidup sekarang dan dimanapun kita berada.
Kita memang dirancang untuk menjadi berkat. Yakinlah Bapak Ibu Saudara kasih Yesus bahwa Anda adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Karena dari kata baruch atau barokah itu adalah filled with, diisi dengan. Jadi memberkati adalah proses mengisi dengan, memberikan engkau mengisi hidupmu dengan. Kenapa perlu diisi hidup kita? Karena kita datang ke dunia tidak membawa apa-apa, sehingga Tuhan mengisi hidup kita dengan apa yang kita perlukan, dan itu sudah ada di dalam hidup kita, hidup di dalam Anda. Apa yang bisa kita lihat? Apa yang bisa kita sadari? Berkat Tuhan yang ada dalam hidup kita. Karena ketika kita mau memberkati, kita harus benar-benar sadar atau menyadari, dan kita tahu bahwa kita sudah diberkati Tuhan. Ketika kita tidak sadar kalau kita sudah diberkati Tuhan, mungkin atau bisa dipastikan bahwa kita tidak akan mampu menjadi berkat. Cuma Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, begitu mudahnya melihat berkat Tuhan dalam hidup kita. Tuhan menciptakan kita, memberikan napas kehidupan, memberikan bumi ini untuk kita tempat tinggal, memberikan orang-orang yang mengasihi kita, dan memberikan orang-orang yang untuk kita kasihi, memberikan kita karisma, kemampuan, talenta dalam hidup kita di dalam berbagai bidang. Dan ini berkat Tuhan yang luar biasa. Dan kemudian Tuhan menjaga hati, iman, pikiran kita dengan firman-Nya, dengan Roh Kudus-Nya. Lalu Tuhan menguatkan kita, memberikan kita kekuatan dan kuasa untuk melakukan banyak hal yang berguna. Dan Tuhan memberikan kekayaan di dalam hidup kita masing-masing sesuai dengan pemberian Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, berkat Tuhan yang ada di dalam hidup kita kualitasnya sama, yaitu baik. Bagaimana Tuhan memberkati dunia ini, kualitasnya baik, semua sama meskipun berbeda. Dari awal juga semua jenis binatang berbeda, manusia, laki-laki, perempuan berbeda. Tidak terhitung jumlah manusia, satu pun tak ada yang persis sama dengan satu dengan yang lainnya. Bahkan yang keempat juga berbeda, tapi semua baik. Jumlah kekayaan yang kita miliki berbeda, tapi itu semua baik. Nah, disinilah kita melihat bagaimana kebaikan Tuhan terjadi dalam hidup kita, dan sebaiknya kita selalu sadar kalau kita adalah orang-orang yang sudah diberkati Tuhan sesuai dengan ukuran yang diberikan Tuhan kepada kita, sesuai dengan apa yang dipercayakan Tuhan dalam hidup kita. Apakah itu kekayaan, apakah itu kehormatan, apakah itu keturunan, apakah itu dalam bentuk kemampuan atau hal yang lain. Artinya Tuhan mempercayakan. Kalau Tuhan mempercayakan aku melakukan ini, aku harus bersyukur. Tuhan mempercayakan harta bendaku segini, aku bersyukur. Kalau Tuhan masih mempercayakan hal begini, mungkin saya mengatakan ini sepertinya kecil sekali berkat Tuhan padaku, tapi setidaknya ada berkat Tuhan yang boleh kita kembangkan. Sehingga kita, ketika kita menyadari dan bersyukur, kita memperoleh berkat, akhirnya kita memiliki ide untuk memberkati orang lain. Dan itu sejiwa dengan apa yang dikatakan Tuhan Yesus, bahwa engkau adalah garam dan terang dunia, memberikan efek dan kadar supaya hidup kita tidak sekedar hidup kita di dunia ini, tetapi hidup yang berkadar, memberikan kadar efek kepada orang lain, terutama ketika kita masih hidup, ketika kita masih memiliki kesempatan. Seperti yang dikatakan bahwa selagi ada kesempatan, mari kita berbuat baik kepada semua orang, terlebih kepada saudara seiman. Tetapi tetap digarisbawahi di sana kepada semua orang, berbuat baik kepada semua orang dengan banyak bentuk dan banyak cara. Nah, disinilah cara kita memberkati orang lain. Selagi ada kesempatan, selagi kita hidup. Kalau kita tidak punya kesempatan, kalau kita tidak punya hidup lagi, kita tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Jadi karena saya dan Anda semua, Bapak Ibu Saudara kasih Yesus masih hidup, ini kesempatan yang baik
untuk menjadi berkat bagi orang lain, melakukan pertolongan, melakukan penopangan kepada orang lain, dan ada waktunya untuk memberi. Supaya kita tidak selalu hanya menerima, tetapi ada waktunya untuk memberi. Kalau pengkhotbah mengatakan semua ada waktunya, termasuk hal sebagai receiver dan sebagai giver. Jangan mau menjadi receiver terus, tapi hendaknya juga dimampukan untuk menjadi pemberi. Karena kalau hanya menerima terus, saya pikir itu sama halnya dengan orang yang menerima makanan terus, makan terus tanpa ada pergerakan. Ini bisa menyebabkan sakit penyakit dan itu tidak baik. Dan ketika menerima terus tidak pernah memberi atau sukar memberi, berat memberi, ini sesuatu yang tidak baik dan tidak sesuai dengan tujuan atau rancangan Tuhan di dalam hidup kita. Jemaat Tuhan yang terkasih, saya yakin semua kita suka untuk memberi. Saya yakin juga dan saya tahu banyak kita yang suka memberi. Dan saya tahu bagaimana bahagianya ketika kita mampu memberi. Saya tahu bagaimana merasakan begitu sukacitanya ketika kita memberi. Sekecil atau sebesar apapun pemberian itu, dalam bentuk apapun, bentuk materi, bentuk doa, bentuk ide, pertolongan, topangan, mungkin hanya duduk di sampingnya, hanya diam saja juga, hadir saja di tengah-tengah kesulitan hidup seseorang tanpa mengucapkan satu kata pun, itu sudah sangat menolong. Kita menikmati kebahagiaan yang luar biasa menjadi pujian bagi Tuhan ketika kita melakukan memberkati orang lain. Dan saya sungguh bersyukur belakangan ini kita lihat karena COVID-19 ini di seluruh belahan dunia gerakan untuk saling berbagi berkat terjadi. Memang wabah ini sangat buruk dan tidak baik, tetapi merubah cara pandang manusia, merubah cara pandang orang yang dulunya susah untuk memberi, akhirnya tergerak hatinya untuk memberi. Dan itu banyak terjadi dan ini pujian bagi Tuhan. Dan tentu sukacita bagi yang menerima dan sukacita juga bagi yang memberi. Dan belakangan ini juga terkhusus jemaat Singapura ada beberapa saudara-saudara kita yang butuh pertolongan dan kita juga dengan sukacita memberikan pertolongan dengan apa yang bisa kita berikan. Dan ada beberapa yang sudah tertolong dan bersukacita bersyukur kepada Tuhan karena pemberian dan berkat yang kita bagikan dari gereja kita, dari HKBP Singapura. Dan saya juga tahu ada beberapa keluarga yang setia membantu keluarganya, yang menyekolahkan adik-adiknya, yang menopang keluarga yang lainnya yang di kampung atau yang di mana saja. Itu menjadi pujian bagi Tuhan. Saya sungguh berbahagia dan bersyukur kepada Tuhan mengetahui semua kebaikan ini yang terjadi di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah orang yang percaya kepada Tuhan. Jemaat Tuhan terkasih dalam Yesus Kristus, minggu ini kita diingatkan kembali, terutama di dalam masa-masa sulit ini, dan tidak masa-masa sulit setelah ini juga, biarlah hidup kita tetap menjadi berkat karena kita sudah diberkati Tuhan. Jika di ciptaan lain terjadi mutual simbiosis, artinya saling memberikan keuntungan. Jika ciptaan lain dapat melakukan hal itu, kenapa hal yang sederhana itu tidak dapat dilakukan oleh manusia? Manusia pasti jauh lebih mampu melakukan, memberikan selalu manfaat-manfaat yang baik, yaitu berkat kepada orang lain. Nah, tentunya dia juga akan mendapat manfaat itu juga bagi dirinya, yaitu sukacita, pujian bagi Tuhan. Dan kita perlu juga ingat Bapak Ibu Saudara kasih Yesus, kalau kita yang hidup dalam gereja kita adalah tubuh Kristus yang semuanya berbeda-beda fungsi, di mana semua fungsi seperti tubuh kita ada kepala, tangan, tubuh, kaki, telinga, semuanya berbeda-beda fungsi, tetapi semua memberkati satu kesatuan. Nah, disitulah kita lihat bagaimana kita saling mengisi, menopang,
dan memberkati satu sama lain. Hiduplah selalu dalam berkat Tuhan dan jadilah berkat bagi sesama. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu dalam hidup kami, yang sudah memberkati kami di dalam kehidupan kami, memberikan kami nafas kehidupan, memberikan kami firman-Mu, bahkan Roh-Mu yang menuntun hidup kami, memelihara dan menata hidup kami, sehingga kami selalu hidup dalam jalan kebenaran-Mu, dan kami selalu bersyukur atas segala sesuatu yang Tuhan berikan bagi kami. Ajari kami ya Tuhan untuk selalu sadar bahwa kami adalah orang-orang yang Tuhan sudah berkati, dan kami bisa bersyukur dan kami bisa melihat berkat-Mu yang cukup dan berkelimpahan dalam hidup kami, dan pada waktunya kami bisa membagikan juga kepada orang lain di dalam banyak bentuk, dalam banyak cara. Dan biarlah itu menjadi hidup kami ya Tuhan, dan kami semua sesama manusia berlomba-lomba saling mendahului, memberkati satu sama lain. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas pelayanan di gereja yang sudah Tuhan berkati dalam ibadah minggu, dalam PA, dalam rapat-rapat majelis komite, dan dalam tim-tim doa yang lainnya ya Tuhan. Tuhan sudah memberkati semua dan berjalan dengan baik, dan kiranya pelayanan di dalam satu minggu ini ke depan, kiranya Tuhan memberkati semua persiapan dan memberkati semua para hamba-Mu ya Tuhan yang melayani di setiap kategorial. Kiranya semua menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Bapa di surga, kami tidak pernah berhenti untuk bermohon kepada Engkau ya Tuhan untuk memberkati jemaat-Mu di HKBP Singapura, termasuk juga para siswa, mahasiswa, dan pekerja dan pelaut yang berada di Singapura. Berkati mereka semua ya Tuhan dalam kehidupan. Jaga mereka, berikan kesehatan dan sukacita selalu. Berkati mereka ketika belajar, berkati ketika bekerja, berkati ketika tinggal di rumah, agar mereka tetap bersyukur dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Dan Tuhan juga memberkati banyak keluarga yang tidak bisa bersama karena wabah COVID-19 ini ya Tuhan. Ada yang di Jakarta, di Medan, di Batam, atau di tempat lain ya Tuhan. Tuhan berkati setiap anggota keluarga yang terpisah untuk saat ini, agar semuanya tetap komunikasi dan tetap saling mendoakan, dan tetap berpengharapan bahwa wabah COVID-19 akan berlalu dan semuanya akan bisa bersama berkumpul kembali di dalam sukacita di dalam Tuhan. Berkati semua pemerintah di dunia ini, terkhusus Singapura, Indonesia, Malaysia yang berdekatan ini ya Tuhan. Tuhan berkati semua agar semua bisa berjalan dengan baik, dan setiap pemerintahan berikan kebijaksanaan dan kekuatan ya Tuhan untuk menangani wabah ini, dan dapat melakukan mana yang terbaik ya Tuhan untuk menjaga kesehatan semua warga dan juga menjaga ekonomi berjalan dengan baik, sehingga keteraturan bisa pulih kembali dan semuanya bisa bersukacita dan berbahagia. Bapa di surga, kami bergumul dengan ada 2 saudara kami yang sekarang dirawat di rumah sakit, yaitu adik kami Felix Sidabalok dan juga saudara kami Timothy Pasaribu yang sedang dirawat di Singapura ini ya Tuhan. Biarlah Engkau ya Tuhan memberkati mereka berdua, berikan kekuatan untuk fisiknya, untuk menerima segala pengobatan dan tindakan dari dokter, dan terutama Tuhan kuatkan rohnya, kuatkan hati pikirannya, agar mereka berpengharapan
dan semua hatinya tertuju kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah Engkau berbelas kasihan kepada mereka ya Tuhan, agar dua saudara kami ini dapat pulih dari sakit penyakitnya dan mereka tetap bersyukur. Berkati para orang tua mereka ya Tuhan yang mendampingi, berikan juga kesehatan dan kesabaran. Bapa di surga, kami juga bersuka cita pada kesempatan ini karena ada 4 orang anggota jemaatmu yang berbahagia karena usia yang Tuhan berikan bagi mereka. Pada adik kami Calvin Siahan, adik kami Jesenia Sihobi, Inang Sarah Boru Pasaribu, dan Inang Tio Maria Boru Tobing. Tuhan memberikan umur yang panjang kepada mereka, memberikan sukacita, kesehatan, dan panjang umur. Tuhan menyertai mereka di dalam setiap bagian kehidupan mereka. Yang terbaik bagi mereka yang Tuhan berikan, sehingga mereka tetap memuliakan Engkau ya Tuhan dan bersyukur atas berkat Tuhan yang Tuhan berikan bagi mereka. Dan bagi mereka yang merayakan ulang tahun pernikahan, Tuhan juga memberkati. Dan semua yang berulang tahun yang ikut dalam ibadah ini yang tidak dapat kami sebutkan namanya juga Tuhan berkati. Berkati jemaatmu ya Tuhan yang sudah menyampaikan persembahan dalam banyak bentuk. Tuhan memberkati mereka, tangan-tangan yang sudah menyerahkan itu Tuhan berkati, sehingga mereka bisa melakukan banyak pekerjaan yang baik yang mensejahterakan hidup mereka, sebagai jalan Tuhan memberkati hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah semua hidup kami, pelayanan kami hanya kemuliaan bagi Tuhan, dan biarlah Tuhan curahkan kasih karunia-Mu dan belas kasihan-Mu di dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 439 ayat 1 dan 3, dan kita juga akan mengumpulkan persembahan kita. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Thank you.
kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terpujilah Tuhan, ibadah di minggu ini sudah selesai. Dan kiranya ibadah ini memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari dimanapun Anda berada. Dan ingatlah perintah dari Tuhan agar setiap kita, saya dan Anda, tetap menjadi berkat dimanapun kita berada. Bapak, Ibu, Saudara kasih Yesus, minggu depan kita akan bertemu lagi di jam yang sama, dan kiranya Tuhan menyertai dan melindungi kita di dalam kehidupan kita. Selamat hari Minggu.